warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Marilah sebelum kita mulai pembelajaran daring pada pagi hari ini, kita selalu memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya, inayah dan hidayahnya, kita di sini dapat melaksanakan pembelajaran daring. Nah, di sini Pak Guru akan menyampaikan materi teknik gambar manufaktur untuk kelas teknik pemesinan. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu menerapkan aturan gambar teknik mesin dan tanda pengerjaan. Yang kedua, menggunakan aturan gambar teknik mesin dan tanda pengerjaan. Nah, ini adalah dua kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Nah, ada 3 aspek yang akan kita capai, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan sikap kerja. Nah, aspek pengetahuan ini meliputi prinsip penunjukan ukuran, contoh-contoh penunjukan ukuran, macam-macam proyeksi, kebijakan gambar teknik, simbol-simbol, jenis-jenis gambar potongan dan arsiran. Kemudian untuk aspek keterampilan yaitu melatih menggambar potongan. Yang ketiga adalah aspek sikap kerja, yaitu sikap anak-anak sekalian dalam cermat dan teliti dalam menganalisis data. Nah, dalam pemberian ukuran, ini memiliki prinsip-prinsip. Salah satunya yaitu ukuran itu satuannya sama. Nah, satuannya apa? Milimeter semua. Nah, biasanya itu ditulis angka, ya 30, 40, 50. Nah, itu nanti satuannya adalah sama. Yang kedua, ditempatkan pada pandangan yang jelas. Yang ketiga, garis ukuran dengan garisnya itu merupakan garis yang tipis. Kemudian yang keempat, garis ukuran sebaiknya tidak berpotongan. Yang kelima, ukuran sebaiknya tidak berulang-ulang. Kemudian yang keenam, ujung anak panah itu harus menyinggung garis bantu ukuran. Yang ketujuh, angka ukuran itu sebaiknya ditempatkan di tengah-tengah dan di atas garis ukuran. Yang terakhir, angka ukuran harus ditempatkan yang dapat dibaca dari bawah gambar. Nah, kemudian kita masuk ke contoh penunjukan ukuran. Nah, contoh yang pertama, ukuran permukaan ke permukaan. Nah, ini adalah contoh pemberian garisnya dan nanti angkanya di atasnya pas tengah-tengah. Yang kedua, ukuran permukaan ke garis sumbu. Nah, ini adalah 2 titik sumbu. Nah, ini nanti ada jaraknya. Nah, diberi garis ukuran. Kemudian ukuran diameter lingkaran. Nah, ini contoh pemberian ukuran diameter lingkaran. Ini lingkaran luar dan ini lingkaran dalam. Kemudian ukuran-ukuran vertikal. Nah, ini contoh pemberian ukuran-ukuran vertikal. Kemudian pemberian ukuran radius atau jari-jari. Ada 3 contoh. Ini titik pusatnya. Nah, kemudian ukuran radiusnya pas menempel. Nah, ini dari luar.
Kemudian ukuran-ukuran mendatar. Nah, ini contoh penggunaan ukuran-ukuran mendatar. Kemudian ukuran bantu. Nah, ini diberi tanda kurung. Nah, ini membantu apa? Nah, ini penjumlahan, ini panjang ya, panjangnya. Ya, jadi 15 ditambah 20 ditambah 10. Nah, didapat totalnya 45 mm. Kemudian ukuran sistem berantai atau seri. Ini berantai, ya, urut. Kemudian ukuran kombinasi. Nah, ini contoh ukuran kombinasi. Kemudian kita masuk ke macam-macam proyeksi. Proyeksi itu ada dua macam. Yang pertama adalah proyeksi piktorial dan proyeksi ortogonal. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu adalah proyeksi piktorial. Yaitu cara menampilkan gambar benda yang mendekati bentuk dan ukuran sebenarnya secara 3 dimensi dengan pandangan tunggal. Yang pertama, proyeksi aksonometri. Nah, pengertiannya proyeksi gambar di mana bidang-bidang atau tepi benda itu dimiringkan terhadap bidang proyeksi. Maka 3 muka dari benda tersebut akan terlihat serentak. Nah, ini contoh proyeksi aksonometri. Yang kedua, proyeksi isometri, yaitu proyeksi yang menyajikan benda dengan tepat karena panjang garis pada sumbu-sumbunya menggambarkan panjang sebenarnya. Biasanya diberi kriteria sudut 30 derajat. Kemudian proyeksi dimetri. Nah, proyeksi yang merupakan penyempurnaan dari gambar isometri. Kemudian proyeksi trimetri adalah proyeksi yang merupakan proyeksi yang berpatokan kepada besar sudut antara sumbu-sumbu X, Z, Z dan panjang garis sumbunya tersebut. Ini contoh proyeksi trimetri. Kemudian proyeksi selanjutnya adalah proyeksi miring. Nah, proyeksi miring ini merupakan proyeksi gambar di mana garis-garis proyeksi tidak tegak lurus. Yang terakhir adalah proyeksi perspektif. Ada 3 jenis proyeksi perspektif. Yang pertama, perspektif dengan 1 titik hilang. Yang kedua, perspektif dengan 2 titik hilang. Kemudian yang ketiga adalah perspektif dengan 3 titik hilang. Nah, ini contoh gambar proyeksi perspektif 1 titik hilang. Yang di bawahnya adalah contoh proyeksi perspektif dengan 3 titik hilang. Kita lanjut proyeksi yang kedua tadi, yaitu proyeksi ortogonal. Nah, proyeksi ortogonal ini dapat memberikan informasi yang lengkap tentang bentuk dan ukuran gambar dalam beberapa pandangan. Nah, pandangannya meliputi apa saja? Yaitu meliputi pandangan atas, pandangan bawah, pandangan kiri, pandangan kanan, pandangan depan, dan pandangan belakang. Nah, sekarang untuk proyeksi ortogonal ada 2 jenis. Yang pertama adalah proyeksi kuadran 1 atau sering disebut dengan proyeksi Eropa, di mana proyeksi yang letak bidangnya ini terbalik dengan arah pandangannya. Nah, ini contohnya. Ini contoh proyeksi Eropa. Kemudian yang kedua adalah proyeksi kuadran 3 atau proyeksi Amerika, yaitu proyeksi yang merupakan proyeksi yang letak bidangnya sama dengan pandangannya. Nah, di dalam proyeksi ortogonal, nah, ini ada simbolnya, ada simbol proyeksinya. Nah,
ini sesuai dengan standar ISO. Nah, dalam sebuah gambar ini tidak diperkenankan terdapat gambar dengan menggunakan kedua proyeksi secara bersamaan. Jadi harus satu-satu. Nah, ini adalah simbol dari proyeksi Eropa. Dan ini adalah simbol dari proyeksi Amerika. Ini adalah pandangan atasnya, ini pandangan depannya. Lanjut, kita masuk ke macam-macam atau jenis-jenis gambar potongan. Nah, pada gambar ini bisa digambar. Nah, yang pertama adalah potongan penuh. Nah, ini adalah contoh gambar potongan penuh. Ini benda kerja dipotong secara penuh. Yang kedua, potongan separuh. Benda kerja diiris atau dipotong separuh bagian. Yang ketiga adalah potongan sebagian. Nah, ini benda kerja dipotong sebagian yang penting yang akan digambar. Kemudian yang keempat adalah potongan putar. Nah, misalkan adalah kait. Nah, ini dipotong secara penuh, secara memutar. Yang terakhir adalah potongan bercabang atau meloncat. Ini contohnya. Setelah potongan, kita juga harus tahu toleransi. Toleransi itu apa? Yaitu perbedaan antara penyimpangan atas dan penyimpangan bawah. A. Toleransi umum. Nah, pengertiannya adalah toleransi yang mengikat beberapa ukuran dasar. Nah, contoh ada tabel toleransi umum. Misalkan kita ingin membuat benda dengan teliti. Nah, kita menggunakan rank atau renggang antara 0,5 sampai 3. Nah, kalau kita menggunakan teliti, kita harus menggunakan toleransi yang ini, plus minus 0,05. Ya. Berarti ini plus minusnya 0,05. Misalkan kita sedang, jadi menggunakan toleransi plus minus 0,1. Kemudian tabel toleransi umum untuk radius dan chamfer sama dengan toleransi umum. Misalkan kita ingin toleransi yang kasar. Nah, ringnya 0,5 sampai 3. Nah, kita menggunakan ini plus minus 0,5 dan seterusnya. Kemudian setelah toleransi yang kedua atau B adalah toleransi khusus. Nah, toleransi khusus adalah toleransi yang mewakili ukuran dasar dengan toleransi tersebut dicantumkan. Nah, ini adalah gambar benda kerja memiliki toleransi khusus. Ini diameter 10, untuk atasnya itu 0, untuk yang bawah min 0,1. Ya, ini toleransi khusus. Kemudian 3, toleransi ISO. Nah, toleransi yang menggunakan huruf dan angka dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut. A. Suhu ruang pengukuran itu diseragamkan, yaitu 20 derajat Celcius. B. Terhadap 2 klasifikasi, yaitu golongan lubang, itu meliputi lebar alur pasak, lebar alur slot, lubang untuk pena. Kemudian golongan poros, antara lain poros atau pasak slot. Nah, ini adalah contoh gambar, yaitu dengan menggunakan toleransi ISO tadi. Nah, misalkan tertulis diameter 10H7. Nah, ini adalah nanti ya, ini adalah sebuah lubang, nanti ada pasaknya. Ini menggunakan ini toleransi ISO. Kemudian macam toleransi berpasangan atau soean atau fit. Itu 2 bagian benda dari golongan lubang dan poros yang mempunyai ukuran dasar sama dipasangkan. Ini dipasangkan. Terdapat 2 sistem soean, yaitu A. Sistem subbasis lubang. Nah, ini daerah H besar.
ini dijadikan patokan dengan dasar bahwa penyimpangan bawahnya itu sama dengan 0. Terus daerah toleransi poros diatur menurut suaian yang direncanakan. Kemudian yang B, sistem basis poros, yaitu suaian sistem poros menggunakan daerah H kecil, yaitu sebagai patokannya. Nah, mengingat penyimpangan atas sama dengan 0, nah, daerah toleransi lubang diatur menggunakan suaian yang direncanakan. Nah, jenis suaian itu ada 3, yaitu suaian longgar atau clearance fit. Nah, clearance itu longgar, yaitu setelah dipasang selalu ada celah. Nah, karena lubang itu lebih besar daripada porosnya. Nah, itu ada celahnya. Kemudian yang kedua, suaian paksa atau sesak atau interference fit. Nah, pengertiannya, suaiannya ini harus dipasang dengan cara dipaksa atau dipres. Karena apa? Nah, poros itu lebih besar daripada lubang. Suaian yang ketiga adalah suaian transisi tidak tentu atau transition fit. Kemungkinan ini terjadi suaian longgar atau suaian paksa, tergantung dari ukuran sesungguhnya setelah benda kerja ini dibuat. Kemudian cara penyajian toleransi. Nah, ini contoh penulisan toleransi menurut ISO. Ini contohnya ya, menurut ISO. Kemudian contoh yang kedua, penulisan toleransi dengan angka. Nah, ini toleransi dengan angka. Batas atasnya dan batas bawahnya 0,1, 0,3. Kemudian toleransi simetris. Nah, ini simetris. Menggunakan apa? Plus minus 0,2. Kemudian penulisan ukuran maksimum dan minimum. Nah, ini maksimumnya berapa misalkan? Misalkan 20,2, minimumnya 20,1. Nah, untuk materi gambar mengatur dasar, nah, sampai sini dulu ya. Pak Guru mohon kalian pelajari dulu tadi supaya tidak lupa, kalian pahami, kalian pelajari hingga sampai kalian kuasai, dan nanti bisa kita lanjutkan ke bab berikutnya. Nah, untuk tugas untuk anak-anak sekalian, nah, kalian rangkum materi di atas di buku catatan kalian masing-masing, nah, supaya tidak lupa. Kemudian kalian like, subscribe, dan beri komen